Puji nama Tuhan, shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, hari ini kekasih Tuhan, kita bukan sekedar beribadah di hari Sabat ya, di hari Minggu yang senantiasa kita terus lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi hari ini kita juga merayakan hari raya Pentakosta ya. Percaya hari ini kuasa Roh Kudus semakin dilimpahkan lebih lagi dalam kehidupan kita, dan kuasa Roh Kudus terus menyertai kita sampai kesudahan alam ya. Puji Tuhan. Begitu mari kasih Tuhan, biar setiap kita mau persiapkan seluruh hidup kita, rindukan Roh Kudus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu kekasih Tuhan. Percayalah, ketika rohmu dibangkitkan, jiwamu pasti disegarkan dan tubuhmu pasti disehatkan ya. Untuk itu mari biar terobosan roh terjadi dalam hidup kita lebih lagi, juga kita boleh melihat kuasa Tuhan makin dinyatakan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi pagi ini kekasih Tuhan, kita akan sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Kita akan baca di sini kekasih Tuhan sesuai dengan hari ini bahwa kita merayakan hari Pentakosta ya. Kita baca mulai dari ayat yang pertama kekasih Tuhan sampai ayat yang ke-13. Kita baca dari judul firman Tuhan Pentakosta. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Puji Tuhan. Biar apa yang terjadi atas para rasul, Tuhan juga anugerahkan dalam hidup kita semua saudaraku, yaitu urapan kuasa Roh Kudus yang membawa kehidupan kita tetap kuat, terus menyala dalam Tuhan, dan membawa kita mengalami janji-janji Tuhan. Mari siap lebih lagi dilawat Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan kami hanya persembahkan bagi Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Roh Kudus hari ini boleh menyatakan anugerah-Mu lebih lagi dalam setiap pribadi, lepas pribadi dari seluruh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar setiap hati, setiap pribadi yang ada pagi hari ini, mereka sungguh menjadi pribadi yang selalu tunduk dan hormat kepada Roh Kudus. Lapar dan haus akan Engkau,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan, sungguh aku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak
hidup untuk tunduk dan hormat dalam otoritasnya. Bawa diri semakin melekat, bawa diri semakin lebih lagi menyukakan Roh Kudus, dan jangan pernah mendukakan Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Biarkan menguasai setiap pribadi kita, dan mari terus miliki roh yang menyala di dalam Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita. Janganlah keracinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu terus menyala untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus luar biasa, hidupku pasti apa? Luar biasa. Yes, 1, 2, 3. Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Yes.
teduh. Haleluya. Hari-hari ini sangat sulit untuk kita mempertahankan roh yang terus menyala di dalam Tuhan, saudara. Sangat sulit untuk mempertahankan roh yang terus menyala untuk melayani Tuhan. Tetapi mari ingat kekasih Tuhan, tidak ada banyak waktu lagi. Jangan santai, jangan kita disibukkan dengan segala perkara-perkara dunia ini yang membuat kita lupa apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan segala-galanya buat kita, kekasih Tuhan. Mari di hari yang istimewa hari ini, jangan biarkan itu lalu begitu saja. Kita tahu hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Jangan biarkan roh itu padam. Jangan biarkan, kekasih Tuhan, kalau engkau sudah mengalami kehampaan, keletihan, kejenuhan, kelesuan di dalam dirimu, mari bangkitkan rohmu lebih lagi di dalam Yesus Tuhan, sehingga engkau boleh melihat kehidupanmu menjadi hidup yang menghasilkan buah, seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah Roh Kudus, sehingga kehidupan kita boleh menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Mari sejenak sebelum kita masuk dalam firman Tuhan saat pagi hari ini, masing-masing mari lihat diri kita. Jangan lihat orang lain, kekasih Tuhan. Lihatlah dirimu sendiri. Demikian juga saya sebagai hamba Tuhan, saya lihat diri saya sendiri. Masihkah roh itu menyala di dalam hidup masing-masing kita? Masihkah ada gairah untuk kita melayani Tuhan? Masihkah ada gairah untuk kita lakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan? Masihkah ada gairah untuk kita setia beribadah, bersekutu dengan firman-Nya, hidup dalam firman-Nya? Yang tahu adalah diri kita sendiri dengan Tuhan, saudaraku. Orang lain akan melihat apa yang kita lakukan. Untuk itu Roh Kudus, biarkan terus berkarya di dalam hidupmu, kekasih Tuhan. Jangan abaikan Dia, jangan cuekin Roh Kudus. Mari ikut sertakan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah hidup kita terus mengalami anugerah kasih-Nya, terlebih perkenanan Tuhan itu selalu dinyatakan dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Mari totalitas lebih lagi dengan Tuhan. Percayalah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia, kekasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan biarkan Roh Kudus berkarya lebih dan lebih lagi di dalam pribadi kita semuanya. Syakapatakaramaya sandi Hindaralaramaya syarabu Kirapatakaramaya syir. Berkaryalah Roh Kudus dalam setiap hati yang sungguh-sungguh merindukan-Mu. Penuhi setiap kami para hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat ini, untuk semakin meresponi akan karya-Mu, Roh Kudus. Kami tahu kuasa-Mu dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Ampuni kami Tuhan, kalau tanpa kami sadari ataupun kami sengaja, kami seringkali mengabaikan Engkau. Kami seringkali tidak mentaati segala perintah-Mu. Bahkan Kau dapatkan kami telah mendukakan Engkau, Roh Kudus.
Bahkan kami telah memadamkan roh itu. Ampuni kami. Biarlah hari ini hari yang istimewa, hari yang indah. Engkau boleh semakin nyatakan anugerah-Mu lebih dan lebih lagi dalam pribadi lepas pribadi, sehingga sungguh kuasa Roh-Mu semakin berotoritas di dalam pribadi kami semua. Terima kasih Bapa. Lanjutkan karya-Mu Roh Kudus, dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kesempatan pagi yang indah ini, kami umat-Mu pun bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, di dalam berkat itu ada gandum untuk kami nikmati, tetapi ada benih yang harus kami tabur. Biarlah Engkau terus bawa kami semua di masa sulit sekalipun, kami terus menabur benih itu ya Tuhan, karena kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Semua yang kami perbuat untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Engkau Bapa yang memperhitungkan segala sesuatu yang kami lakukan dengan segenap hati kami, karena kami tahu Engkau telah merelakan segalanya buat kami. Bawa hidup kami semua untuk senantiasa memberikan segala yang terbaik dalam segala sesuatu bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami juga akan mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau terus berkarya. Roh Kudus, Engkau yang tetap berdaulat. Roh Kudus, Engkau yang tetap berotoritas. Terima kasih sehingga kuasa firman-Mu semakin membangkitkan roh kami untuk kami selalu hidup di dalam kehendak dan kebenaran Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan terbaik untuk Tuhan dan siap dipenuhi dengan firman-Nya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, sambil kita berikan yang terbaik, siapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Mari yang rindu katakan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadi
Engkau Tuhan. Amin. Amin. Yes. Biarkan dunia yang gelap ini bisa melihat terang. Amin. Yes. Bukan hanya melalui perkataan kami, Ya. tapi melalui kehidupan kami. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa tinggal di dalam Kau dan firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau lakukan di kayu salib. Dan itu semua kami menikmatinya. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Karena Kau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Belum disuruh duduk. Salam pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang. Silakan duduk, silakan. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ini ingin bersaksi lebih dulu. Kejadiannya udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu pada waktu itu saya lagi main badminton. Memang udaranya panas, jadi badan saya memang panas banget. Waduh, hampir gak kuat, panas bukan main. Selesai main, saya buang air kecil. Ternyata yang keluar darah semua. Bukan darah campur air, darah merah, hitam, warnanya hitam-hitaman malah amis sampai baunya. Kaget saya, kencing bisa darah semuanya. Saya pikir wah badan saya kepanasan nih. Terus saya habis itu saya minta sama istri saya setiap kali saya main badminton saya minta 1 termos dikasih air panas. Karena kalau kita minum panas, antibodi kita bikin dingin. Kalau kita minum dingin, antibodi kita bikin panas. Makanya kalau suka minum dingin-dingin jadi panas dalam, nah itu karena antibodi bikin panas. Saya kasih panas supaya antibodi dingin. Sudah tidak ada kejadian apa-apa lagi, cuma saat itu tuh. 1 tahun kemudian, 4 tahun dari 5 tahun, ini jadi 4 tahun yang lalu. Setiap kali saya main badminton kencing darah. Tiap kali main badminton kencing darah sampai saya juga bingung. Yang paling parah 2023. Buang air kecil di mana saja darah semua. Iblis udah bilang, kamu kalau terus kayak gini darahmu habis. I don't care. Kalau saya gitu, I don't care. Saya cuma percaya pada firman Tuhan mengatakan segala sakit, penyakit dan kelemahan-kelemahan saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib dan kuasa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya. Jadi selama 5 tahun itu saya cuma mengakui itu terus. Jalan 5 tahun sudah. Yang 5 tahun itu memang enggak gitu kerasa karena cuma 1 kali. Mulai 4 tahun dan yang terakhir 2023 itu yang paling parah. Tapi saya tetap percaya pada firman Tuhan. Saya lupa tepatnya itu kalau nggak salah akhir tahun lalu atau awal tahun ini. Yang tahu cuma istri saya. Gak ada 1 orang pun yang tahu. Saya sama istri saya pergi ke laboratorium. Saya minta di USG karena saya ingin tahu ada apa kok sampai saya bisa keluar darah terus. Ternyata diperiksa, di ginjal bagus, semua bagus, lagi ke kandung kemih. Di kandung kemih ada tumor sebesar bola pingpong. Istri saya coba-coba cuma tanya aja, obatnya ada nggak? Percuma, operasi. Ya dokter Indonesia maunya kan operasi, diadu-adu loh jerone, orang karuan malahan. Saya tetap percaya pada firman Tuhan. Akhirnya saya tetap percaya firman Tuhan sudah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu saya pelayanan di Surabaya. Lagi di hotel, lagi saya buang air kecil. Tahu keluar seperti ati ayam itu. Bentuknya bukan bentuknya, warnanya kayak ati ayam. Cuman sebentar kok lihat plung. Apa itu? Meta rogo, tapi kok saya jijai. Udah masuk di lubang rakus ya. Bukan sabjai, jijai. Aduh, mau masuk.
udah darah semua, saya masuk, ya udah. Tapi sejak saat itu sampai hari ini saya tidak keluar darah lagi. Yesus kita dahsyat. Yesus itu dahsyat. Itu saya ngomong di mimbar ini karena saya itu ngalami. Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Amin. Tuhannya sama, kasihnya sama, firman-Nya sama. Cuma yang beda kita sendiri. Bagaimana? Yang itu yang berbeda, saudara. Makanya hari ini kita belajar supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen ngimani bilur-bilur Yesus tapi nggak sembuh, akhirnya mati? Kenapa? Tidak ada Tuhannya sama. Makanya hari ini nanti kita akan belajar. Makanya kalau saudara tadi mengatakan bahwa hari Pentakosta, kita Pentakosta cuma ngadain cuma 1 hari aja, nggak mau 10 kali percuma bohong. Yang datang orang-orang itu juga saya geledah di wong-wong kui juga dan tidak berubah-ubah. Yo kui nanti tahun depan teko yo kui lagi, tahun depan datang kui lagi. Jadi artinya bohong. Hari ini kita belajar supaya apa? Kalau dicurahkan Roh Kudus, kita berubah. Bukan kayak gitu terus tiap tahun ya kui lagi tahun kui, podo gelebakan semua, tapi tetap tidak berubah. Bukan begitu. Begitu dicurahkan Roh Kudus, kita berubah. Kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi iman itu paling pendek. Sing dean itu iman. Tapi dia paling penting. Karena tanpa iman tidak ada pengharapan, tidak ada kasih. Iman, pengharapan, kasih. Kenapa kasih paling tinggi? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Nah, yang saya kepingin bagi sama saudara, kalau Alkitab bilang tentang kasih, mari kita saling mengasihi. Itu bukan dengan kasih kita. Kasih kita itu terbatas. Kasih yang adalah Allah. Kita mengasihi, saling mengasihi dengan kasih yang adalah Allah, bukan kasih kita. Kasih kita terbatas. Ada satu titik di mana kita nggak bisa mengasihi lagi. Kalau kita dijahatin, diapain, selesailah sudah. Kita juga bisa dijahat atau kita nggak mau kenal lagi sama orang itu. Itu kasih kita. Kasih yang adalah Allah tidak terbatas. Amin, saudara. Itu yang maksudnya. Jadi kita mesti imannya tuh mesti iman yang benar dulu. Iman yang benar. Jadi iman itu ada 2. Iman bawaan. Itu iman alami, iman duniawi. Contoh, saudara lagi masuk ke ruangan ini terus duduk, saudara periksa dulu nggak tempat duduk ini? Duduknya kok ambrol kok orang? Diperiksa nggak? Saudara punya iman sama si kursi. Makanya kita percaya kursi ini nggak mungkin jebol. Atau saudara pergi naik sepeda motornya dilihat dulu kok jentrok-jentrok kok tak tumpahi langsung ambrol ke orang. Saudara punya iman, itu iman bawaan, semua orang dikasih. Itu iman alami. Nah, iman kita ini, misalnya contohnya gini dulu. Orang yang nggak baca Alkitab, orang Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab. Tapi kalau ditanyain, percaya Yesus nggak? Jawabnya apa? Percaya. Mana ada orang Kristen nggak percaya Yesus? Percaya firman? Percaya. Itu iman alami. Nah, iman alami ini mau dipakai untuk ngimani firman Tuhan, nggak mungkin bisa. Kita ngimani bilur-bilur Yesus tapi kita nggak baca, nggak bisa. Iman ilahi yang bisa ngimani firman ini. Nah, iman ilahi ini hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan yang lain. Jadi kalau kita dengar, kita baca, kita dengar, iman itu akan timbul. Nah, itu iman yang ilahi, bertumbuhnya. Pada waktu kita jadi pelaku firman, iman ini bertumbuh. Nah, iman ini yang bisa ngimani firman Tuhan. Makanya banyak orang ngimani firman Tuhan gak pernah bisa. Masih takut gak? Masih khawatir gak? Loh, kita kan manusia toh Pak. Kita yang masih takut, masih khawatir. Firman Tuhan bilang kamu gak usah khawatir.
Yang jamin itu Allah pencipta langit dan bumi. Tapi kita masih khawatir. Kenapa? Karena firman jangan kamu khawatir itu kita imani dengan iman alami. Makanya nggak pernah bisa. Makanya saudara harus banyak baca Alkitab. Percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan lakukan. Nah, iman kita akan timbul dan bertumbuh. Amin selalu. Makanya iman yang ilahi. Kita baca lagi 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat apa saudaraku? Ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kalau kita ini cuma duniawi, itu binasa bersama dunia ini. Harus kodrat ilahi. Imannya jangan iman alami, tapi iman ilahi. Dan itu hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tidak ada lain. Saudara TikTok kan tidak bisa bikin iman. Instagram tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Itu tipu muslihat iblis. Supaya kita jangan beriman dan kita nggak bisa nikmati firman Tuhan. Itu tipu muslihat iblis. Kurangi yang duniawi. Tanya orang, tapi kan kita butuh hiburan. Loh, kita dikasih Roh Kudus itu hiburan yang abadi, bukan hiburan sementara. Nah, saudara punya utang 100 juta, nonton untuk TikTok, guyung-guyung, ngekek-ngekek, utangnya jono. TikTok tidak pernah menyelesaikan masalah. Datang kepada Yesus, dia sanggup menyelesaikan utang jadi piutang, terkutuk jadi diberkati, sakit jadi sembuh. Itu hanya Yesus melalui firman. Amin selalu. Amin. Nah, itu makanya jangan buang waktu sia-sia. Coba yang Instagraman itu coba yang saudara yang punya Instagram, apa sih betul loh? Nggak usah dijawab, menek bohong, merebut rokok malah. Jawaban dalam hati, apa sih betul loh? Nanti kalau perempuan lihatnya apa? Bintang film ini, tasnya 1,3 M. Dari kulit buaya. Dungin. Lapo, deloki tas, deloki pakaian, deloki jam. Lapo, orang gunane. Datang kepada Yesus, lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu bikin iman kita jadi iman yang ilahi. Baru kita bisa mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati kita. Pakai iman alami kita tidak mungkin bisa dan mengimani firman Tuhan ini. Amin. Sampai sini jelas ya? Gue mantuk-mantuk jelas apa ngantuk? Oh iya wes. Kita lihat lagi supaya saudara jelas. Kita buka di Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita dasarnya ini benar, dasarnya dulu, jangan mereka kasih dulu dasarnya. Iman kita ini iman yang ilahi, itu akan berpengharapan juga yang ilahi. Tapi kalau iman kita didasari dengan iman alami, iman duniawi, itu hanya memacu iman kita menuju ke duniawi. Ngimani rumah, ngimani mobil, ngimani duit, ngimani kuwi, ngimani itu. Jadi seperti itu. Tuhan gak suka. Iman pengharapan kasih. Kalau imannya iman ilahi, berpengharapan ilahi, menjadi serupa dengan Kristus, kita akan sampai dikasih. Nah, pada waktu kita punya iman yang ilahi, berpengharapan ilahi, juga dapat kasih yang ilahi. Gak usah cari-cari, gak usah ngimani mobil. Kalau memang itu sudah memang Tuhan kasih, dikatakan itu akan diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Apapun yang kau butuhkan, tidak perlu diimani, tidak perlu diimani. Dia datang sendiri, kesehatannya datang sendiri, keberuntungan datang sendiri, apalagi kebahagiaan
kebahagiaan datang sendiri. Semuanya datang sendiri semua. Bukan kita nyari mereka. Mereka ini yang cari kita. Selama kita jadi serupa dengan Kristus. Tepuk tangan yang luar biasa. Jadi makanya hari ini kita belajar tentang kebenaran. Iman ilahi hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus, tidak ada yang lain. Amin selalu. Nah, kita lihat lagi. Jadi kalau iman alami, jadi iman alami yang tadi saya bagi itu iman alami, iman bawaan itu hanya memacu kita untuk kita semakin berdosa. Ngimani mobil, ngimani ini, sampai kadang-kadang ada yang jatuh cinta sama istrinya orang lain. Nggak ngomong sih, tapi kalau melihat istrinya wajah cantiknya, seksinya, kalau gua tidurin rasanya kayak apa, nggak pernah ngapa-ngapain, tapi dosanya sama. Dengan mengingini wanita lain, dosanya sama, dan itu dilakukan terus. Kenapa? Karena imannya dasarnya udah salah semua. Nanti dengan iman kita gak suka sama seseorang, mati yang sisa tak sepatami dan ditabrak, sepul sisa apa ditabrak, kapal mabur sisa. Itu iman alami. Makanya jadinya seperti itu, saudaraku. Makanya gak bisa itu iman alami itu memacu kita untuk ke hal-hal yang duniawi. Sedangkan duniawi itu akan dihancurkan semua sama Tuhan. Kita lihat lagi. Kita buka di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar. Tapi dia dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan kasih, kita mengharapkan Tuhan. Dasarnya harus iman. Mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukannya, itu dasar iman kita, itu dasar kita. Itu iman. Nah, kalau dasarnya ini benar, nanti berpengharapannya juga benar. Pengharapannya benar, akhirnya kita dapat kasih itu. Kasih itu tinggal dalam hidup kita. Yesus hidup sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Itu tujuan hidup kita. Lah yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi kalau kita butuh ini, nggak perlu diimani. Cari dulu kerajaan Allah, dan apapun yang kau butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Tanpa perlu diimani. Amin selalu. Nah itu kita ngimani, cuman iman kita hanya tertuju pada apa kata Tuhan, firman Tuhan, itu yang kita imani. Ya itu baru betul selalu. Jadi dia itu dasar dari segala sesuatu kita harapkan. Kita mengharapkan apa? Jadi serupa dengan Kristus, itu dasarnya iman ilahi. Dan dikatakan lagi tadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat Yesusnya, kita nggak lihat kita sudah punya Yesus, tapi dasarnya benar. Akhirnya yang tidak kita lihat itu akan jadi terlihat. Kita bisa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Itu dasarnya iman ilahi. Amin selalu. Amin. Kita lihat lagi di ayat yang ke-6. Tetap di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikasih upah. Kalau kita mencari Tuhan, upahnya nyari kita, bukan kita nyari upahnya. Salah besar itu. Amin. Jadi makanya yang pertama, tanpa iman ilahi tidak ada satu manusia pun yang bisa berkenan kepada Allah. Bahasa Inggris, but without faith it is impossible to please God. Tetapi tanpa iman adalah mustahil untuk menyukakan hati Tuhan. Suara bagus, khotbah bagus, main musik hebat, tapi tanpa iman yang ilahi tidak ada gunanya sama sekali. Nah itu. Makanya hari ini kita belajar
Kalau suara bagus kita pikir wah Tuhan suka dengan suara bagus. Lah nek wong sing bisu ini Tuhan tidak suka gitu sama orang bisu. Dia nggak lihat bisu, dia nggak lihat ngomong, dia lihat hati. Kalau hatinya bagus, sekalipun orang bisu tapi Tuhan disukakan. Amin selalu. Nah itu. Jadi bukan yang di luar yang dilihat sama Tuhan, yang di dalam yang dilihat sama Tuhan. Nah itu saudara. Jadi iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan itu sangat penting karena tanpa itu, tanpa iman mustahil untuk menyukakan hati Tuhan. Dan kalau kita lagi nggak ada apa-apa, ditanyain percaya Tuhan itu ada, percaya. Tapi waktu ada masalah demi masalah datang, masalah yang gak selesai, besok mau ditagih orang, utangnya ditagih orang, aduh Tuhan tolong, gak ditolong-tolong. Terus ngomongnya apa? Tuhan itu ono apa ora tau. Nah, ini wong ora beriman iki kayak ngono itu. Cuma merasa. Tapi lagi kayak gitu persis kayak orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan itu ada gak sih di antara kita? Tuhan itu ada gak sih? Itu namanya orang tidak beriman itu, karena imannya itu dasarnya udah salah. Imannya iman alami tadi, iman duniawi, iman bawaan. Nah itu. Jadi lagi ada apa-apa, nggak percaya Tuhan itu ada. Firman Tuhan bilang orang beriman percaya Tuhan itu ada. Amin selalu. Nah, jadi makanya sekarang kita ngerti. Kita lihat lagi Ibrani 10 mundur 1. Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini iman yang ilahi. Jadi kalau kita ini dikatakan orangku yang benar akan hidup karena mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukannya. Itu iman yang ilahi. Bukan cuma percaya, ini percaya, tapi saya khawatir lah. Nah, kita kan manusia biasa, kita ya masih khawatir, dan itu karena dasarnya salah. Makanya hari ini kita belajar tentang kebenaran. Amin selalu. Nah, jadi nggak ada zaman akhir, nggak ada 3 langkah menuju kesuksesan. Loh kok saya kesuksesan? Urapan yang mendatangkan kekayaan, ayatnya di mana? Urapan mendatangkan kekayaan, urapan mendatangkan karakter Kristus, bukan kekayaan. Amin selalu. Nah, kita punya karakter Kristus, kekayaannya akan cari kita, bukan kita cari kekayaan, kekayaannya cari kita. Karena kita punya Yesus itu magnet. Semua cari kita, kesehatan, terus semua hubungan suami istri, kebahagiaan rumah tangga, keturunan, itu semua cari kita semua, bukan kita cari mereka. Amin selalu. Nah itu makanya hari ini kita belajar. Jadi orangku yang benar akan hidup karena iman ilahi, yaitu mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukannya. Itu iman yang ilahi. Sekarang kita beralih ke pengharapan. Jadi kalau dasarnya udah benar, pengharapannya juga benar. Akhirnya sampai ke tujuan, yaitu kasih Yesus Kristus sendiri. Kita buka Alkitab kita lagi di 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga apa saudara? Jadi iman kita, pengharapan kita tertuju ke kasih, tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada duniawi. Nimani omah, wong tumpang dalam nama Yesus ini jadi milikku. Kurang ajar ngomai uang. Nek ngono kita rasa butuh duit. Wes tumpang tangan ono apalagi tumpang tangan ini jadi milikku. Sugih saudaraku. Ora ono ayate. Jadi iman, pengharapan ini tertuju kepada Allah, tertuju kepada kasih, tertuju kepada firman Tuhan. Itu iman pengharapan kita. Itu seperti itu.
Jadi kalau kita imannya sudah benar, iman ilahi, pengharapannya akan ilahi. Sampai dikasih, bukan kasih manusiawi, tapi kasih yang ilahi. Itu yang dimaksud. Amin selalu. Jadi itu kasihnya Tuhan. Dan pengharapannya jadi benar. Kalau enggak ya kayak tadi, iman alami kita nih, iman duniawi, itu cuman kemana? Ke duniawi lagi, ngimani dunia duniawi itu semua. Nah, apa dulu memang nggak ada mobil? Apa pernah Tuhan Yesus ngimani unta? Dalam nama Yesus unta ini jadi milikku menolak. Jadi makanya nggak usah tiru-tiru, saudara bersyukur ada di gereja yang benar, yang ngajar tentang kebenaran. Amin selalu. Amin. Nah, belum tentu gereja lain bisa kayak gitu, makanya bersyukur kalau saudara diajar dengan iman yang benar. Nah itu selalu. Sekarang kita lihat lagi tentang kasih. Kita buka di 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa saudara? Allah adalah kasih. Nah ini yang dimaksud. Kita baca ayat 16. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ini bukan kasih kita. Mari kita saling mengasihi dengan kasih. Bukan kasih kita, kasih yang adalah Allah. Makanya urutannya mesti benar. Imannya benar, iman ilahi, punya pengharapan ilahi sampai ke kasih yang ilahi, yaitu kasih Allah itu sendiri. Amin selalu. Itu yang dimaksud. Maka kasih itu adalah Allah. Jadi bukan pakai kasih kita, saudaraku. Itu beda. Kita lihat lagi supaya sudah jelas. Kita buka di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita baca ayat 13 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita lihat di ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Gereja ada banyak, saudara, tapi kita satu tubuh Kristus. Saudara Betani, saya JKI, ada lagi GKI, ada lagi Katolik, ada lagi Isa Al-Masih, ada lagi GPDI, ada lagi macam-macam kayak gitu. Boleh, bendera bisa macam-macam. Tapi kita satu tubuh Kristus ada di tubuh. Setiap gereja yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu satu tubuh di dalam Kristus kita. Jadi kita nggak boleh menghakimi gereja Katolik salah, ini hati-hati loh, saudara, nggak boleh menghakimi. Kalau ada salah itu biar mereka sendiri, urusannya mereka. Saudara, gerejanya masih banyak urusan. Ojo urusi gerejanya wong liya. Amin selalu. Nah, pokoknya satu tubuh Kristus. Nah, satu tubuh Kristusnya pengajaran bisa macam-macam dari hikmat Tuhan masing-masing, tapi semuanya ke arah kepala. Semua tujuannya mengerucut semuanya. Ini pengajaran sini, pengajaran sini, semua mengerucut semuanya untuk ke arah kepala, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala. Dia itu adalah kasih itu sendiri. Jadi semua pengajaran harus menjadi serupa dengan Kristus.
Gak tahu pengajaran dari mana-mana, itu hikmatnya Roh Kudus sendiri. Kita dikasih hikmat sendiri untuk ngajar jemaat supaya jemaatnya menjadi serupa dengan Kristus, punya karakter Kristusnya keluar, sehingga semua orang bisa ngeliat, wah mau cedulur oke loh, kok bisa mengasihi terus loh. Aku heran ya dulu wong kuwi dijahati diapake tetep bisa ngasih. Kenapa ya somono? Lah kuwi wong Kristen. Oh pantesan wong Kristen harusnya begitu sih. Itu karena kasihnya adalah kasih yang adalah Allah. Ojo siti-siti ngamuan, wah sing iki sing ora karo sampe iki wong Kristen lho, tapi kok kaya setan. Lho sampe kaya ngono saudaraku. Kristen kok kaya setan. Nah, karena kasihnya kasih kita sendiri terbatas. Amin saudaraku. Itu dimaksud, makanya harus benar. Tadi dikatakan di ayat 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan kepenuhan duniawi, tapi kepenuhan Kristus. Imannya harus semuanya tertuju kepada firman Tuhan. Amin. Nah itu sampai seperti itu. Nanti saudara bisa renungkan nanti di rumah saudara. Terus kita lihat tadi Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-6. Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih, bukan kasih kita, tapi iman ini bekerja oleh Tuhan, oleh firman Tuhan itu sendiri. Apa yang perlu kita imani? Yaitu firman Tuhan. Apa kata Tuhan itu yang kita imani? Bukan kita imani dengan kemauan daging, saudara. Contoh, saudara bantu seseorang, bantu baik, belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan, dan apa yang buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Tuhan. Kita bantu seseorang karena iman kita bekerja oleh kasih kita. Ngelihat wah mesake ya, terus tak bantu. Sedangkan orang itu karena berdosa lagi dihajar sama Tuhan, kita bantu, itu sedang selesai sudah. Keran saudara ditutup sekalian sama Tuhan. Hati-hati. Semua yang bantu belum tentu baik. Kalau dia lagi untuk supaya bertobat, kita bantu, nggak bertobat loh dia bertanggung jawab loh kita di hadapan Tuhan. Atau orang-orang yang sedang diproses. Nah, kalau orang-orang yang sedang diproses ini, itu juga nggak boleh dibantu, kecuali misalnya nggak bisa makan, kita bantu makannya, boleh. Anaknya nggak bisa bayar anak sekolah, kita bantu anaknya, boleh. Kalau itu dalam prosesnya Tuhan. Ingat-ingat itu saudara. Tapi kalau kita bantu lagi sampai orang itu diproses, nggak jadi diproses, bertanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Makanya iman itu harus bekerja oleh kasih, iman yang bekerja oleh Tuhan yang menggerakkan iman kita. Kasihnya bukan kasih kita, tapi kasih yang adalah Allah itu yang harus bekerja. Saya kasih contoh. Dulu lagi saya dalam pendidikan Tuhan, saya belum apa-apa sama sekali. Ada teman datang ke rumah, dia cerita dia tuh di PHK, anak-anaknya kemarin makan nasi sama garam. Dia bilang aku butuh bantuan tuh, katanya bantuan apa? Aku tak pinjem uang berapa? 50.000. Jangankan 50.000, 500.000 saya mau kasih. Saya pernah ngalami yang namanya kelaparan. Waduh, kalau dengar apalagi teman sendiri gak kuat, saya pergi ke kamar, saya buka sorogan saya itu, saya mau ambil uang. Tapi saya tahu setiap rupiah yang ada pada kita itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita. Kita ini bukan pemiliknya. Kita ini cuma pengurusnya saja, pengelolanya saja. Jangan pernah merasa memiliki. Mesti tanya dulu sama yang punya. Amin selalu. Saya tanya, Tuhan, ini ada teman butuh uang 50.000, saya mau kasih 500.000, boleh enggak? Tuhan enggak usah. Waduh,
sesuai dengan keinginan hati saya, saudara. Kasih saya itu bekerja kayak gitu, kepingin bantu. Tapi saya hamba Tuhan, saya mesti tunduk sama bos saya di atas. Aduh, iya, ya udah. Saya nggak mau bohong nanti bilang nggak punya uang, bikin sama Tuhan orang hijau tenang. Saya keluar, saya bilang saya minta maaf, saya nggak bisa bantu. Lu cuma gomban, aku cuma pinjam nanti. Saya gak kudu nangis, saya itu semestinya dan pengen nangis, karena saya itu mesti kepingin bantu. Tapi Tuhan bilang enggak. 50.000, masa 50.000 aja enggak, kamu gak mau bantu aku. Udah kudu nangis saya cuma bilang sorry, aku gak bisa bantu. Pulang keluar sambil ngomel, punya teman satu diutangin 50.000 gak boleh. Wah, saya gak kudu nangis mestinya sudah. Karena saya kepingin bantu mesti. Ya sudah. 3 hari kemudian kakak perempuannya datang ke rumah tapi nggak masuk, cuma ketok-ketok gitu. Terus bilang dulu si adiknya itu namanya di situ datang ke sini. Iya. Pinjam duit. Iya. Gua kasih nggak? Enggak. Ya syukurlah. Loh, kok syukur kenapa? Lo kamu udah tahu kan? Nggak tahu. Dia terikat sama pelacur. Setiap kasih ada uang dikasih pelacur. Coba kalau saya bantu dia baik nggak? Baik, tapi nggak benar. Maka kita perlu pimpinan Roh Kudus. Ojo cuma di Roh Kudus ditumpangi tangan ben supaya suge, supaya iki, supaya duniawi. Tidak, minta pimpinan Roh Kudus. Beda kayak gitu loh, salah loh kita. Ternyata semua uangnya dikasih, nggak dikasihin bojone, dikeke pelacur. Makanya apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Dan apa yang jelek di mata manusia belum tentu jelek di mata Tuhan. Amin selalu. Makanya iman yang bekerja oleh kasih, bukan iman yang bekerja oleh kasih kita, tapi iman yang bekerja oleh Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan mau. Amin selalu. Nah, jadi sekarang sudah ngerti itu bekerja oleh kasih. Kadang-kadang saya baru ngerti, oh, pantesan saya nggak boleh bantu. Ternyata kalau saya kasih dikeke lagi ke pelacur. Anak bojone ditinggal. Nah, kayak gitu. Itu lagi dalam pendidikan Tuhan. Sampai dia dikeluarin sampai begini karena dia salah jalan. Makanya jangan dibantu orang-orang kayak gitu, orang berdosa. Amin selalu. Nah, kecuali kita bantu istrinya untuk makan, untuk bayar uang sekolah, itu masih boleh. Tapi orang itu tidak boleh dibantu sama sekali. Amin selalu. Nah, jadi iman yang bekerja oleh kasih. Sekarang kita lihat lagi Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih yang adalah Allah. Jadi kalau kita melayani dengan kasih kita sendiri itu terbatas. Ada orang yang jengkel kayak kita. Nah, coba di sini, ayo. Orang yang jengkel, seseorang jengkel sama seseorang, orang usah ngaku dalam mulut, dalam hati, pakai mulut gue bohong, melebut rokok. Artinya kita masih belum mengasihi dengan kasih yang adalah Allah. Kasih kita sendiri dibikin jengkel, ya wes lah. Aku kan mesti mengasihi, tapi aku ragil ngomong-ngomong meneh. Wes menjauh saja, sudah begini. Apa Tuhan Yesus seperti itu? Itu kasih yang benar-benar itu Tuhan Yesus sendiri. Dijahatin, diapain, di itu lagi dikasih Tuhan, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kasih yang adalah Allah. Lihat murid-murid Yesus. Pada waktu mereka lagi disiksa untuk supaya menolak Yesus, supaya menyangkal Yesus. Dia bilang apa? Aku mengasihi kamu dan Tuhanku Yesus lebih lagi mengasihi kamu. Sampai mau mati, dia bilang tetap aku mengasihi kamu. Itu kasih yang adalah Allah, tidak terbatas. Kasih kita terbatas. Ayo, dicangkal kalau celurit. Ayo, sakali Yesusmu, orang sakal tak tarik. Ayo manira.
Kasih kita terbatas. Tapi kalau kasih yang adalah Allah itu dulu di Maluku sana, begitu. Ngaku, bilang Yesus bukan Tuhan. Dia bilang Yesus adalah Tuhan. Aku mengasihi kamu, des potol. Tapi tetap kasihnya adalah kasih yang adalah Allah. Itu tidak terbatas. Luar biasa. Nah, kita melayani tadi, kita melayani oleh kasih. Kita melayani dengan kasih yang adalah Allah. Maka nggak ada lagi kita nggak suka sama si itu, si ini nggak suka sama si ini, kita jengkel sama si itu, kita jengkel sama si itu, ditegur sedikit. Di sini nggak ada, ya. Saya lihat semua pakaiannya semua terhormat semua. Ada lagi pelayanan di atas mimbar pakai rok yang di atas lutut. Dan ketiup angin kan buka-buka. Itu memang pameran kok itu. Ditegur sama hamba Tuhan. Kamu kok pakai rok kayak gitu? Lain kali pakai rok yang di bawah lutut. Dalam hatinya, nggak ngomong sih dalam hati. Kurang ajar, kurang apa aku pelayanan ora dibayar. Jadi ngono-ngono ke. Apa nganjuk apa Madiun itu kurang gereja, aku iso pindah gereja. Itu kasih kita. Kasih kita tuh seperti itu, tersinggung, diingin tersinggung, diapain tersinggung. Nah, kasih kita ini melayani dengan kasih yang adalah Allah. Ditegur, bersyukur, terima kasih. Saya baru tahu iya ya, ini kalau ketiup angin bisa kebuka-buka. Pikirannya positif semua. Orang tersinggungan. Ya, tersinggung tergandeng one way ticket loh. Iya. Makanya tersinggungan saudaraku. Makanya hari ini kita belajar. Makanya kalau kita dasarnya sudah salah, semuanya jadi salah. Hari ini kita belajar tentang kebenaran. Iman yang adalah ilahi, iman Kristus. Nah, itu hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya saudara harus banyak baca Alkitab. Kurangi yang duniawi itu dikurangi, yang tidak ada gunanya itu dikurangi. Dului pakaian, dului cincin, dului jam, dului tas, gopo dan itu jam-jaman. Just only killing the time, just only wasting the time. Nah itu sudah. Cuma buang waktu sia-sia, nggak ada gunanya. Mulai banyak baca Alkitab. Saya baca Alkitab itu kena tumor itu nggak langsung cuma 2-3 bulan, 5 tahun. Tapi lepas tanpa operasi, tanpa obat. Amin selalu. Bilur-bilurnya tetap menyembuhkan saya. Artinya kita semua itu dijamin sama Tuhan kalau kita hidup seturut dengan kehendaknya. Amin selalu. Amin. Yang terakhir kita buka di 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau memang kita mau duniawi terus dapat khotbah kayak gini, bosan aku. Tidak bisa lah, manusia hidup tuh butuh uang. Tidak bisa, kita bisa cari uang dulu. Kalau kita punya uang, kita baru bisa pelayanan, kita bisa begini. Nggak mungkin bisa dimengerti. Semua yang dari Allah tidak mungkin bisa dimengerti kalau kita hidup secara duniawi. Selalu butuhnya yang duniawi. Ini ayatnya ada di sini. Makanya dikatakan tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya hiduplah di dalam roh, jangan hidup di dalam daging. Amin selalu. Amin. Jadi jangan sia-siakan penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Begitu saya percaya pada bilur-bilur Yesus yang berperang di hadapan saya. Walaupun butuh waktu 5 tahun sekalipun, tapi saya tetap sembuh. Sampai hari ini saya pelayanan di sini sama
Gembala saudara ini, saya nggak pernah loh cerita saya lagi wah saya lagi dalam keadaan gini, terus saya nggak main badminton. Saya percaya saya sudah sembuh, saya main tetap badminton, keluar darah banyak, masa bodoh, I don't care. Oh jadi tiru deh. Aku orang tanggung jawab loh, ditiru. Semua iman ada kelasnya. Amin selalu. Obat dan dokter pun itu dari Tuhan. Cuma terbatas, jangan tinggal di kelas. Tapi kalau masuk kelas itu tidak apa-apa, tapi jangan semudah itu. Percaya pada bilur-bilur Yesus dulu. Tidak kuat, baru kita pergi ke dokter, minum obat. Itu no problem, bukannya salah, tidak. Tapi jangan tinggal di kelas itu, naik ke kelas berikutnya, naik ke kelas berikutnya, sampai saudara juga sama-sama kita percaya pada bilur-bilur Yesus. Amin selalu. Amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang. Mari kita bantu berdiri. Saya minta istri saya untuk berdoa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami semua. Firman yang memerdekakan kami semua. Amin. Firman yang berkuasa atas kehidupan kami. Amin. Sehingga ketika Roh Kudus itu datang dicurahkan atas kehidupan kami, menghidupkan firman. Sehingga kami bukan hanya teori, tetapi sungguh-sungguh bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Sungguh-sungguh mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini sudah menguatkan setiap kami. Firman-Mu berbicara kepada setiap kami dan berkuasa atas hidup kami. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman pada siang hari ini, dan melalui kuasa Roh Kudus firman itu menjadi hidup. Kami percaya kuasanya bekerja di antara kami semua. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh mengalami kelegaan, boleh dilepaskan, boleh dimerdekakan. Semua yang negatif, semua kutuk diubah menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati gereja ini Tuhan dengan segala berkat-berkat-Mu yang terbaik. Semuanya diubah memiliki karakter yang ilahi, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu besar, rencana-Mu luar biasa atas kehidupan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Berkati semuanya, berkati, dan kuasa kebenaran firman Tuhan mengubahkan kami semua sekarang dan sampai seumur hidup kami. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau meteraikan firman hidup di dalam roh hati kami, terus dari hari lepas hari. Bahkan setiap detik di dalam kehidupan kami adalah mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan. Mau seperti-Mu, Yesus. Silakan duduk kasih Tuhan. Disempurnakan selalu, angkat pujian ini menjadi kerinduan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu saja. Mari yang mau taat melakukan firman-Mu, katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Baik Roh Kudus, biar ini benar-benar keluar dari dasar hati setiap kali. Hamba-Mu dan umat-Mu di tempat ini, biarlah setiap langkah hidup kami selalu
pujian ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi kerinduan juga usaha setiap kami, karena kami tahu untuk menjadi seperti Kristus bukan sekedar kami berkata, bukan sekedar kami mendengar, tetapi kami harus menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus Engkau yang memampukan setiap kami untuk taat dan hidup di dalam kebenaran Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Indro yang sudah Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau semakin memberkati, memberikan selalu kesehatan yang luar biasa, dan Tuhan lebih lagi pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Kristus, sehingga sungguh kuasa Tuhan semakin luar biasa dinyatakan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur dan saat ini kami siap kembali untuk memberkati pekerjaan-Mu, karena kami tahu Bapa, segala sesuatu yang kami lakukan sesuai firman Tuhan itu pasti mendatangkan segala yang luar biasa yang datangnya dari Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman, siap menjadi pelaku firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sambil kita berikan yang terbaik kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Puji nama Tuhan. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, kekasih Tuhan. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indro juga bersama istri yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan, saudaraku. Untuk ibadah sepekan kekasih Tuhan kembali berjalan ya sesuai dengan jadwal ya. Selama 10 hari kita sudah lakukan doa kepenuhan Roh Kudus, doa pencurahan Roh Kudus. Mari terus jaga pengurapan itu ya kekasih Tuhan. Nyala api itu biarlah terus berkobar. Firman Tuhan katakan, jagalah api di atas mezbah itu ya, biarlah terus menyala, jangan biarkan apa? Padam. Kasih Tuhan ya. Mari terus panggilkan roh kita. Jadi untuk itu minggu ini saudara kembali kita akan berjalan di dalam ibadah sesuai dengan jadwal. Saya akan sampaikan untuk FA besok Rabu, yaitu bertempat di Bapak Billy atau Ibu Sinta di Jalan Gubernur Surya ya. Jadi yang belum tahu rumahnya bisa kumpul, tetapi saya percaya semua sudah tahu rumah Ibu Sinta ya. Jadi yang sekarang single di sebelah saya. Ya, jadi kekasih Tuhan bisa langsung ke rumah beliau besok hari Rabu ya, jam 6 sore. Kita kembali beribadah family altar. Biarlah kita makin dikuatkan, semakin bersama-sama melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan ya kekasih Tuhan. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di hari Kamis kekasih Tuhan, yaitu di dalam ibadah doa malam dengan jam yang sama, yaitu jam 18 atau jam 6 sore di gereja di tempat ini. Mari bangkitkan rohmu lebih lagi, hadir dalam setiap ibadah kekasih Tuhan. Gak cukup 1 minggu sekali ya. Bu Nita katakan ya, Bu Nita Setiawan itu saudara, kalau saudara ikuti YouTube-nya ya, 1 minggu sekali datang ke gereja. Ketika dengar firman Tuhan HP-an saudara, ketika dengar firman Tuhan sibuk dengan kanan kiri. Bagaimana mungkin pertumbuhan rohani itu terjadi saudaraku ya. Jadi mari, masih ada waktu yang Tuhan berikan, masih ada nafas Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan itu. Kita sudah dengar firman yang luar biasa hari ini. Biarlah kita tidak mengejar yang dunia, tapi kejar yang rohani. Maka dunia pasti akan mengikuti kita. Dalam arti bukan dunia kehidupan dunia saudara. Segala sesuatu yang kita perlukan Dia akan lakukan dalam hidup kita. Amin. Ya, bangkitkan rohmu. Dan ketika ibadah sungguh-sungguh
waktu ya. Jangan sibuk dengan bisnisnya, dengan HP-nya ya. Ada waktu cuma 2 jam saudara. Yang sering saya katakan 2 jam kok. Kita itu adalah hadirat Tuhan 24 jam Tuhan percayakan pada kita ya. Saya bersyukur dan engkau biarlah tetap kita semua bergerak maju ya, untuk menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan ya. Puji Tuhan sudah bisa hadir dalam ibadah doa malam. Dan selanjutnya para youth akan kembali berkumpul di hari Sabtu jam 18.30 ya, yaitu dalam youth service di tempat ini. Anak-anak muda remaja, mari terus juga panggilkan rohmu menjadi pribadi yang mencari Tuhan sejak usia muda ya. Puji Tuhan. Selanjutnya selesai ibadah raya ini kekasih Tuhan, yaitu ibadah Betaningit ya, ibadah anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah membawa anak-anaknya pagi ini, biarlah ditenggal sebentar boleh ya. Jadi untuk sama-sama anak-anak kita dididik juga dalam kebenaran sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa ya. Puji nama Tuhan kekasih Tuhan. Dan selanjutnya kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, tetap semangat saudaraku, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa apa? Yes, jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Dan percaya hati yang selalu gembira akan memperoleh kuasa dari Tuhan, karena sukacita oleh Roh Kudus yang memenuhi kita semuanya. Puji Tuhan. Gak apa-apa, gak usah sibuk dengan sini. Memang sering alami gangguan, duduk saja ya sudah ya, biar saudara tidak sibuk dengan itu sudah selesai ya. Memang kita berdoa saudara karena sering mengalami gangguan. Puji Tuhan bahwa monitor kita mendapatkan mujizat saudaraku. Monitor berapa sudah hampir setahun gitu ya, bulat sampai semua mengeluh, tante Bu ini loh sampai gak kelihatan loh tulisannya. Saya bilang berdoa saja wis, saya bilang saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan gerakan anak Tuhan di tempat ini, pelayan Tuhan di tempat ini saudaraku. Berapa waktu yang lalu, tante saya mau memberkati monitornya karena monitornya sudah gak kelihatan tulisannya ya. Yesus Tuhan kita, Dia sanggup melakukan apapun, amin saudara. Dan puji Tuhan ya, mari anak-anakku sudah terang ya. Kita berdoa juga baik untuk CPU maupun ini sudah warnanya berganti-ganti, bukan pelangi saudara. Yaitu kita berdoa, kita percaya Tuhan punya cara, dan biarlah kita dipakai Tuhan untuk memberkati, amin. Siap jadi berkat, amin. Iya ya, saudaraku, ketika kita diberkati, kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah, itu tidak pernah sia-sia ya. Terima kasih buat anak Tuhan, saya gak sebut namanya, yang sudah memperhatikan pekerjaan Tuhan, memberkati monitor ya, sehingga bisa membantu lebih di dalam kelancaran pekerjaan Tuhan. Kita berdoa untuk fasilitas yang kita butuhkan, yang memerlukan pembaruan ya kekasih Tuhan. Kita yakin mujizat Tuhan masih ada, amin. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Puji Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan kekasih Tuhan. Tetap semangat ya, bahwa diri melekat dengan Tuhan. Kita percaya kekuatan kita hanya bersama Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akhiri ibadah raya dan peringatan hari Pentakosta hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan membantu daerahku
Tuhan, ini menjadi dasar kami Tuhan untuk mengarahkan yang ilahi dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, jika kami bisa Tuhan melakukan ini semua, kami akan dapat pengasih Tuhan dengan kasih yang sempurna dari Engkau. Dan Tuhan berikan pengertian lebih lanjut akan firman ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan masih banyak tugas yang kami lakukan sebagai orang-orang percaya menjadi berkat untuk nama-Mu di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dalam setiap komunitas kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, biar kami menjadi berkat kepada nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langsung sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, pengembalaannya, di dalam setiap pelayanan di mana hamba-Mu Kau kirim menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan di setiap tempat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menabur dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang betul dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan jika saya pulang ke rumah masing-masing, kami percaya bahwa hari kami sampai tujuan dengan selamat, tidak apapun juga penyertaan sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang Tuhan berhasilkan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan, kau berikan Tuhan segala sesuatunya Tuhan menjadi baik dan transisi yang ada. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kau terus Tuhan pimpin dalam negara ini Tuhan, dan kami terus berdoa bagi bangsa ini dan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terus kekasih dan mengakhiri kita berkat dari Allah Bapa. Tidak ada pada sikap perkara lain, tidak ada pada kita masih. Tuhan akan hamba-Mu sampaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih berlalu dengan berkat dari Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Roh Kudus, berasa ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Firman Tuhan dengan